Saya ingin langsung ke anggota Balik Fraksi Demokrat, Benny Kaharman. Bang Benny, apa konsekuensi dari perubahan naskah yang diketok di paripurna dan naskah yang dikirim ke Presiden? Adakah konsekuensi hukumnya? Begini, saya ingin jelaskan ya. Itu pembahasan itu kan di Panja. Dari Panja itu diserahkan ke Timus dan Timsin. Hasil kerja Timus dan Timsin itu dilaporkan ke Panja. Pengambilan keputusan tingkat 1. Harus ada naskahnya, wajib itu. Dan naskah itu harus dibacakan. Tidak hanya halaman depannya yang dibacakan dan ditandatangani. Yang terjadi adalah penandatanganan pada saat raker tingkat 1 hanya bagian depan saja. Yang kedua, pada saat rapat paripurna juga wajib itu dibagikan naskahnya. Ya, itu wajib itu undang-undang itu. Di peraturan tatib juga ditulis itu. Ya, masalahnya adalah bagaimana apakah naskah yang telah disetujui di Dewan. Satu, saya mau ingatkan bahwa memang tidak ada naskah yang disetujui di rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat 2. Ya. Jadi kita sebetulnya pada saat itu memutuskan naskah yang belum disetujui di tingkat 1 sekalipun. Pertanyaan tadi, apa konsekuensi kalau ada perubahan naskah? Sebelum itu saya ingin jelaskan. Apakah naskah yang telah disetujui di paripurna bisa diubah? Bisa diubah. Sepanjang rapat paripurna itu memberikan mandat kepada alat kelengkapan Dewan, dalam hal ini Panja atau Balik, untuk melakukan penyempurnaan, untuk melakukan perbaikan, itu boleh. Tapi kalau ada perubahan substansi, perubahan itu wajib dikembalikan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Tidak boleh diubah begitu saja. Dan kalau kemudian kalau ada perubahan naskah substansi dibawa ke Bapak Presiden, pertama Bapak Presiden wajib menolak itu. Wajib hukumnya menolak itu. Bagaimana Bapak Presiden menandatangani sebuah naskah yang dia tahu persis tidak sesuai dengan apa yang disetujui di rapat paripurna itu. Ingat bahwa di rapat paripurna itu sesuai dengan konstitusi kita, dibahas dan disetujui. Yang dibahas itu apa? Naskahnya, pasal demi pasal. Bahkan titik komanya juga harus itu. Itu undang-undangnya. Jadi kalau pada saat ini ada perbedaan naskah, ada perubahan substansi, ya konsekuensi pertama ya Bapak Presiden secara politik membatalkan itu, ya. Kemudian yang kedua, ya kalau ada perubahan substansi ya itu adalah tindakan yang bisa menjadi alasan kuat untuk mengajukan permohonan pembatalan di Mahkamah Konstitusi. Saya ingin kan begitu. Memang selama ini kan ada masalahnya kan begini, Mbak Nana. Kok ini kesalahan yang sengaja dilakukan, bahkan ada yang mengatakan kejahatan yang sengaja dilakukan, lalu enak saja nanti bawalah ke Mahkamah Konstitusi. Silakan kamu batalkan di sana. Kok enak begitu kok tata kelola negara kita, ya? Bagaimana Pak Baidowi? Ini justru kejahatan tadi disebutkan. Silakan tanggapan Anda, Pak Baidowi. Ya, terima kasih. Saya meluruskan saja ya bahwa dalam rapat pengambilan keputusan sebuah RUU itu tidak ada yang ceritanya dibacakan. Karena agenda rapatnya itu sudah disetujui, laporan dari Panja. Kan rapatnya kan disetujui, di agenda rapat, di rapat kerja kan disetujui. Sepengalaman saya sebagai anggota DPR dalam membahas RUU, yang dibahas pasal ayat per ayat, dim by dim itu di tingkat Panja, kalau kita menggunakan Panja, kalau pansus, dan juga disempurnakan, dirumuskan bahasa di Timus dan Timsin, kemudian dilaporkan lagi ke Panja. Panja melaporkan kepada rapat pleno. Yang berikutnya, terkait dengan ketentuan tatib DPR bahwa yang wajib dibagikan itu adalah pidato pembukaan dan penutupan Ketua DPR. Itu jelas di pasal 253 ayat 5-nya. Begitupun bahan rapat dengan mitra dan para pakar. Terus kemudian terkait dengan naskah yang ada di paripurna, itu kan sudah disampaikan melalui voksinya masing-masing. Termasuk kita mendengarkan di Bamus dan juga kemudian penyampaian pimpinan Balik
dan catatan-catatan dari fraksi-fraksi, paling tidak ada 3 fraksi yang memberikan catatan. Oke. Kami tidak menyampaikan fraksi yang lain, kami hanya menyampaikan apa yang menjadi catatan kami. Kami waktu itu mewakili fraksi P3, bahwa kalau terjadi perbedaan substansi, kalau ada hal yang penyempurnaan, maka rujukannya itu harus sesuai dengan keputusan Panja. Oke. Saya ingin minta tanggapan Mas Zainal Arifin. Bagaimana Mas Zainal? Saya ingin komentar 2 hal. Nah, yang pertama adalah kalau saya melihat kesan bahwa DPR memperlakukan undang-undang itu sangat tidak sakral ya, karena kemudian seakan-akan masih bisa dipermainkan, masih bisa diubah. Padahal menurut saya undang-undang itu sakral. Kenapa sakral? Karena Anda bisa bayangkan dengan undang-undang itu orang bisa dibunuh gitu, dan pembunuhan ini itu sah gitu. Orang bisa dirampas hak asasinya dan itu sah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat ada kesan negara dalam hal ini DPR itu kayak melakukan mistifikasi terhadap proses-proses yang seharusnya tidak mistifikatif gitu. Saya ingin misalnya begini nih, untuk meyakinkan publik bahwa ini tidak ada perubahan, yang dilakukan itu adalah bahasa-bahasa bersumpah tidak melakukan itu, meyakinkan tidak melakukan itu, tapi esensi dasar dari negara, yaitu yang namanya transparansi, akuntabel, partisipasi, dan lain-lain sebagainya, itu tidak dipenuhi. Padahal itu sebenarnya elan utama dari cara untuk membuat orang percaya bahwa tidak ada perubahan dari yang naskah 905 ke 812. Jadi bukan dengan sumpah, bukan dengan kata-kata, bukan harusnya deeds, bukan words gitu. Jadi sesuatu yang harusnya bisa tersampaikan. Dan yang ketiga, saya mendapat kesan bahwa seakan-akan ini kalau saya umpamakan kayak mencuci piring gitu, kayak piring yang harusnya bersih dan disajikan kepada rakyat Indonesia itu kemudian dibiarkan dikotorin di awalnya, lalu seakan-akan mengatakan silahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk mencucinya, seakan-akan DPR itu dan pemerintah keluar dari tanggung jawab untuk membuat suatu perundang-undangan yang memang bersih dan baik. Dan yang keempat, kalau kelihatan betapa joroknya proses itu, ya, maka saya ingin mengatakan bahwa ada hal yang luar biasa jangan-jangan, dan itu membuat jangan salahkan kalau publik kemudian menaruh curiga bahwa memang ini ada apa-apanya, ada pesanan di belakangnya, atau ada apa sesuatu yang kemudian membuat DPR mengubahnya secara tergesa-gesa, tidak transparan, akuntabel, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita harus break. Kita akan kembali setelah pariwara. Terima kasih banyak Pak Ahmad Baidowi, Wakil Balek yang sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Kami kembali sesaat lagi.